panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Tapi tidak boleh ngobrol, sampai makan, sampai main. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada mama papa kalian jika ada hal yang belum mengerti. Demikian panduan ibadah online Aletheia Holy Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat belum kedengeran suaranya. Kita ulangi sama-sama ya. Shalom adik-adik. Wah, kali dia nih ngerjain. Enggak konsentrasi nih, berarti ulangi sekali lagi. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana? Apa kabar ya pada pagi hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa ya. Perkenalkan, aku Kak Lydia. Aku Kak Kesia. Di sini kita mau sekolah minggu sama-sama. Siapkan hati kita untuk sekolah minggu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan dan kesempatan Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama Tuhan melalui rumah kami masing-masing Tuhan. Siapkanlah setiap hati kami Tuhan, berkati awal hingga akhir sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu buah pujian dengan penuh semangat. Nanti pakai gerakan ya, ikuti Kak Kesia dan Kak Lydia. Oke? Semangat. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau berikan Yesus menjadi milikku. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati. Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau berikan Yesus menjadi milikku. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Yeay. Masih semangat gak adik-adik? Masih dong Kak. Masih mau nyanyi enggak? Masih. Nah, kalau gitu ayo kita lebih semangat lagi ya. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya. Yeay. Nah ini udah lumayan capek nih Kak. Udah Keringetan panas ya. Udah keringetan lumayan lah ya. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita duduk dengan manis, kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu buah pujian, Ku Punya Bapa. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Kita ulangi pujian kita dengan sungguh-sungguh. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari kami awal memulai ibadah kami sampai sekarang. Tuhan, kami sudah menyanyi dan menari dan melompat untuk-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, berkati Kak Tita yang akan menyampaikannya, juga berkati hati kami supaya kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Ayo. Yakin luar biasa. Puji Tuhan kalau keadaan kita hari ini luar biasa. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangan. Amin. Siapa yang hari ini diberi kesehatan sama Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya enggak adik-adik? Tuhan kita sungguh luar biasa, yang memberi kita kesehatan, memberikan kita perlindungan, damai sejahtera, sukacita, ya enggak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemilik hati kita. Ayo, siapa pemilik hati kita? Siapa, ayo? Hatimu yang milikin siapa? Apakah Tuhan Yesus atau game atau Tuhan yang lain? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemilik hati kita. Nah, Kak Tita punya ilustrasi nih. Oke. Nah, pada suatu hari di sebuah hutan ada tumbuh 3 pohon besar. Berapa? 3. Ada 3 pohon besar. Nih, gambarnya ada ya, 3 pohon besar. Nah, mereka tuh punya cita-cita, teman-teman. Pengen tahu nggak cita-citanya apa? Nah, cita-citanya adalah mereka pengen suatu hari nanti pohon itu ditebang dan menjadi kotak harta karun. Ya kan, kotak harta karun di mana mereka bisa membawa emas, berlian, mutiara, piala, dan barang-barang berharga lainnya. Nah, mereka tuh pengen banget membawa barang-barang berharga. Kan keren gitu kan. Kamu jadi apa? Kamu dipotong sama tukang pohon, dibuat apa? Tukang kayu jadi apa? Gitu. Aku jadi kotak harta karun. Pasti kan bangga kan, ya enggak? Nah, mereka pengen kayak gitu, teman-teman. Bisa dipotong dan dibuat kotak harta karun. Tapi selang waktu berlalu,
Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pohon yang pertama ditebang oleh tukang kayu, dijadikan tempat menaruh jerami. Tadi awalnya pengen jadi apa? Kotak harta karun, peti harta karun. Tapi kenyataannya sama tukang kayu dibuat tempat jerami untuk makan ternak-ternaknya. Jadi ya cuma ditaruh di kandang. Nah, yang kedua, pohon yang kedua nih dipotong sama tukang kayu dan ditaruh di gudang kayak gini, teman-teman. Ditumpuk-tumpuk, ada banyak banget potongan kayu, ya enggak? Nah, yang ketiga, sudah yang kedua dan ketiga. Yang ketiga, yang ketiga ini nih dibuat sama tukang kayu sebuah perahu. Apa? Perahu. Perahu nelayan. Nah, kemudian tahu enggak? Selang waktu berlalu, hari demi hari berganti, jam demi jam, tahun demi tahun. Ternyata apa yang mereka kira, wah ternyata aku enggak bisa seperti cita-citaku. Aku pengen jadi peti harta karun, tapi kok aku cuma dijadikan tempat naruh jerami, aku cuma dipotong jadi balok-balok kayu di gudang. Aku cuma dijadikan perahu biasa. Pasti kan sebel kan, ya enggak? Karena dia cita-citanya pengen jadi peti harta karun mereka bertiga, teman-teman. Nah, pada akhirnya waktu berlalu. Mereka kan enggak tahu tuh apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tapi ternyata kotak jerami itu dipakai Tuhan untuk tempat Tuhan Yesus lahir. Ya, waktu malam-malam ada Maria, ada Yusuf yang kecapean. Terus lahirlah Tuhan Yesus. Nah, ternyata kotak jerami tadi, tempat jerami tadi dipakai untuk menaruh bayi Yesus. Nah, kan? Kemudian yang kedua itu dipakai sama Tuhan. Tadi bentuknya apa? Balok kayu besar-besar, panjang-panjang, ya enggak? Ternyata dipakai Tuhan untuk menjadi salib, teman-teman. Dipikul, dibawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota, dan pada akhirnya digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah perahu, dibuat perahu kan. Nah, ternyata perahu itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya berlayar ke danau. Oh, hebat enggak? Mereka cita-citanya cuma jadi peti harta karun, tapi ternyata ketiga pohon tadi bisa dipakai Tuhan luar biasa, ya enggak? Malah berjumpa secara langsung sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kan bisa deket sama Tuhan. Kadang kita itu memang memiliki rencana yang banyak. Aku pengen jadi ini, aku pengen jadi A, aku pengen jadi B. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana terbaik untuk hidup kita. Bahkan kita ini diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan. Pengen tahu enggak tujuannya apa? Pengen enggak? Apa sih Tuhan, aku diciptakan tuh untuk apa sih? Nah, kalau pengen tahu, coba dekati Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku nih diciptakan untuk apa sih Tuhan? Kalian bisa tanya sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan menunjukkan. Nah, selain itu, kita ini adalah
kepunyaannya Tuhan loh, yang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. Ya enggak? Di sini siapa yang sudah dibebaskan Tuhan, yang sudah terima Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yang sudah mengasihi Tuhan Yesus, yang sudah terima keselamatan. Nah, sebagai kita yang sudah terima keselamatan nih, kita ini dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan Yesus. Ya enggak? Iya, karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita loh, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita, yang Tuhan rela mati untuk menebus dosa kita. Yang pokoknya tanpa kita melakukan apa-apa, Tuhan Yesus itu mau mati buat kita. Oh, hebat enggak? Hebat, Tuhan kita itu lebih sayang sama kita. Nah, pertanyaannya nih, kita sayang enggak sama Tuhan Yesus? Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ini menjadi miliknya Tuhan? Apa sih yang kita lakukan ketika kita disayangi Tuhan, sudah ditebus dosanya sama Tuhan, dibebaskan dari maut sama Tuhan? Nah, nih, yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa Tuhanlah yang menebus hidup kita, yang memerdekakan hidup kita. Jadi sebenarnya kita ini layak loh terima hukuman dari Tuhan, tapi karena Tuhan tuh sayang loh sama kita semua, sama Kak Tita, sama teman-teman semua. Nah, ketika kita sudah tahu nih bahwa Tuhan tuh sayang sama kita karena yang memerdekakan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa hidup kita itu berarti enggak boleh biasa-biasa aja, karena kita kan ditebus sama Tuhan Yesus, ya enggak? Nah, yang kedua nih, yang kedua adalah jangan menyembah Tuhan Allah lain. Jadi siapa yang harus kita sembah? Tuhan Yesus, orang Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita, ya enggak? Yang mau mati loh, tergantung di kayu salib, sakit, dipaku, darahnya mengucur. Itu untuk apa? Untuk siapa dia berkorban? Untuk kita. Jadi jangan menyembah Tuhan Allah lain. Ya. Yang ketiga, kita harus setia sama Tuhan. Gimana sih Kak setianya? Setia beribadah, setia berdoa, ya, setia melakukan firman Tuhan. Nah, yang keempat nih, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga dan segala akal budi kita. Berarti kita harus melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat biar aku terkenal, biar aku terlihat hebat. Bukan. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap apa yang kita kerjakan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Coba apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa coba? Tadi Kak Tita udah sebutkan loh. Apa coba? Berdoa, baca Alkitab, menghormati mamah papa, membantu mamah papa, jangan berantem, dan masih banyak yang lainnya. Ya, kalian bisa cari apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kita tahu yang milikin hidup kita, hati kita itu siapa? Siapa yang kita senangkan dari perbuatan kita? Apakah kita atau Tuhan Yesus? Kalau yang milikin hidup kita dan kita menyadari, pemilik hidupku itu adalah Tuhan Yesus, pasti kita termotivasi nih. Termotivasi untuk melakukan segalanya yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Enggak mungkin ketika kita tahu nih Tuhan Yesus yang milikin hidup kita akan menyakiti hati Tuhan. Enggak mungkin.
Oh ya Kak Tita mau nambahin bahwa ketika kita sudah menjadi milik kepunyaannya Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Apa tuh Kak bertanggung jawab? Ya pokoknya ketika misal kita nggak bisa pelajaran, misalnya nggak bisa pelajaran matematika, nah Tuhan tuh pasti beri kemampuan, beri hikmat agar nanti kita tetap bisa mempelajari matematika. Misal, wah aku kok nggak bisa main musik ya, tapi aku tuh pengen bisa main musik dan aku bisa melayani Tuhan. Aku pengen deh muji Tuhan sambil main gitar misalnya, sambil main piano. Nah, pasti Tuhan beri kemampuan ketika kita mau bersungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, selanjutnya nih ayat hafalan kita nih. Ada ayat hafalannya, ingat nih dihafalin ya. Ayat hafalan hari ini berasal dari Filipi 1 ayat 21. Dari mana? Filipi 1 ayat 21. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo kita baca sekali lagi ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Nah, kata juga punya tantangan nih yang harus dikerjakan. Apa tantangannya? Mau tahu enggak? Tantangannya adalah membuat hati. Buat hati lope-lope. Nah, buat hati yang besar pakai kertas apapun. Boleh dibuat sekreatif mungkin, tapi harap yang besar ya. Karena kita akan menuliskan sesuatu di dalam hati itu. Oke? Sebutkan sebanyak-banyaknya hal-hal atau kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa? Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya, oke? Amin. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa, bahwa Engkau itu pemilik hidup kami yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami, mengasihi kami sampai detik ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Berkati kami, beri kami kekuatan agar kami boleh senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Jagai kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati mama papa kami, berkati kesehatan kami dan tumbuh kembang kami. Kami serahkan siap doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, terus ada aktivitasnya nih Kak Lydia untuk minggu ini. Aktivitasnya apa nih Kak? Lucu nggak? Lucu banget ini ya. Pertama, kita ambil kertasnya boleh bebas apa saja, kertas HVS atau kertas lipat yang berwarna juga boleh, tapi pastikan agak besar karena mau ditulisin ya. Nah, yang pertama setelah ambil kertas selalu digunting menjadi bentuk hati. Terus boleh diwarnai nih pinggirnya supaya cantik ya. Iya, lucu banget ya Kak Keisha. Iya, biar jelas nih bentuk hatinya. Terus setelah itu ditulisin dan tulisnya adalah kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Nih ada contohnya nih ya. Iya nih. Yang pertama, setia ibadah sekolah minggu. Wah, yang kedua ada membantu mama menyapu. Oh, yang ketiga tidak malas bangun pagi. Ya, tuh itu contohnya ya. Ada banyak sekali kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi boleh tulis apa saja. Iya, gitu. yang penting menyenangkan hati Tuhan ya Kak Iya. Keisha. Terus jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu supaya dapat diupload ke Instagram Aletheia Holy Kids. Oke. Aduh sayang banget nih Kak Keisha, kita udah selesai sekolah minggunya. Padahal seru. Iya padahal seru ya Kak Keisha. Tapi jangan khawatir adik-adik, minggu depan kita ada ibadah lagi kok.
Jadi pantengin terus ya pengumuman dari guru sekolah minggu. Ya, tetap jaga kesehatan, Jangan lupa pakai masker. rajin cuci tangan. Dan tetap setia berdoa. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai Dadah. jumpa.